Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah di kesempatan yang hebat ini kita jaga dan tingkatkan kualitas informasi dan tingginya lompatan teknologi komunikasi. Imannya arus globalisasi Sering mendapat tantangan dan ujian yang revolusi. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita diperintahkan oleh agama, oleh syariat kita untuk senantiasa memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Oleh karena itulah bismillah di sini memiliki kandungan, fungsi dan manfaat yang luar biasa. Oleh karenanya wajar kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Setiap amal perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus, akan cacat amal perbuatan. Oleh karena itu, saudara, mulailah melakukan perbuatan apapun yang baik dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Itu artinya kita mengakui kedoifan, kelemahan kita di hadapan Allah. Dan dengan membaca bismillah, kita artinya mengaitkan dan melibatkan Allah dalam setiap perbuatan baik kita. Makna yang terkandung adalah kita memohon pertolongan Allah dalam setiap amal perbuatan aktivitas kita, bahkan dalam setiap ikhtiar kita. Karena itu saudara sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa ikhtiar itu memang wajib, tapi hendaknya jangan kita lupakan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah di sini, kalau para ulama Basrah menyatakan bahwa sesungguhnya ada kalimat yang dibuang sebelum yang berposisi sebagai mubtada, yakni ibtidai, yakni memulainya aku bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah menjadi khobar, sementara ibtidai adalah menjadi mubtada. Memulainya aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai satu perbuatan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbeda dengan ulama Kufah. Kalau ulama Kufah, mereka menyatakan bahwa kalimat yang dibuang sebelum bismillah adalah berbentuk kata kerja, yakni ibtada'tu atau abda'u, yakni telah memulai aku, atau abda'u, aku akan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kalimat yang dibuang adalah fi'il amr, yakni ibda, mulailah kalian, mulailah kamu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang berbahagia, begitu banyak sesungguhnya kandungan dan fungsi bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillah, saudara, itu memiliki manfaat dan kandungan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Iqna, dalam kitab Iqna itu karya atau penyusun Fadilatul Syekh Muhammad Asyarbini Al-Khatib, dia mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu diturunkan sekira 104 suhuf atau kitab-kitab. Jadi di antara para nabi dan rasul Allah menurunkan sekitar 104 kitab atau suhuf, di mana 60 suhufnya diberikan kepada Nabi Sid. Kemudian 30 suhufnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian yang 10 suhufnya kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau menerima kitab Taurat. Nabi Isa diberikan 10 suhuf di Gunung Sinai ketika itu.
yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Atau orang barat menyebutnya di dalam filmnya, ada sebuah film yang berjudul The Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Nah, dari Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, 90, Nabi Musa diberikan 10 lagi menjadi 100. Kemudian ditambah lagi dengan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara suhuf-suhuf dan kitab tersebut itu terangkum dalam 4 kitab, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan di antara 4 kitab ini, isi kandungannya, intisarinya, semua terkandung di dalam Al-Quran. Dan saudara, di dalam Al-Quran seluruh isi kandungannya, saripatinya, intisarinya ada dalam surat Fatihah. Dan di dalam surat Fatihah, intisari dan saripatinya itu terdapat di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menarik saudara, di dalam bismillah ini, saripatinya, kandungannya, terkumpul di dalam lafaz dan dalam huruf ba. Itulah karenanya saudara, para ulama, para mufassirin menjelaskan tentang bagaimana begitu banyak fungsi ba yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu banyaknya fungsi ba, ada seorang doktor yang membuat disertasi hanya dengan mengkaji huruf ba itu dapat meraih gelar doktor. Nah itu saudara, masih banyak huruf-huruf hijaiyah lainnya, ada 29, sekira 29 huruf hijaiyah bisa dikaji lagi. Baru huruf ba dikaji saja sudah dapat gelar doktor. Kenapa? Karena memang huruf-huruf hijaiyah mengandung kandungan yang luar biasa. Di antaranya adalah huruf ba. Apa huruf ba? Di antara fungsinya, yang pertama fungsi ba adalah sebagai lidzorfiyah, untuk menunjukkan keterangan waktu, masa. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh kalian telah ditolong oleh Allah bibadrin. Bibadrin, badar artinya perang Badar. Ditambah kemasukan di, dan ini ba di sini berfungsi sebagai keterangan waktu, masa. Bibadrin, pada masa, pada saat, pada waktu terjadinya perang Badar. Ini salah satu fungsi ba. Kemudian fungsi yang lainnya adalah li tab'id, yakni untuk menunjukkan sebagian ketika kalimat itu kemasukan huruf ba. Di antaranya bisa kita lihat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 28. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yakni mata air yang diminum oleh mereka sebagiannya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Aina yashrabu, mata air yang diminum sebagiannya. Jadi tidak semua mata air itu diminum, ya, sebagiannya diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi di situ huruf ba tersebut litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Ada lagi huruf ba yang berfungsi sebagai lizaidah, litaukid, sebagai tambahan untuk memperkuat, untuk sebagai taukid. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintallahum walau kunta fadhan dhalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi lintallahum, maka disebabkan karena rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu Muhammad, engkau bisa berlaku lemah lembut. Jadi bi di situ sebagai tambahan yang memperkuat. Ya. Kemudian saudara, ada lagi huruf ba
yang berfungsi sebagai litakdiyah, yang dijadikan sebagai fa'il, subjek menjadi objek. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro, perumpamaan orang-orang munafik, orang kafir itu seperti mereka, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu, ketika api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan binurihim, cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya bisa menerangi, diambil oleh Allah, ditarik cahaya itu, sehingga menjadi gelap, dan mereka akhirnya tidak bisa melihat apapun. Inilah orang yang munafik, yang kafir, yang sering melakukan maksiat, bisa dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dia, tapi sesungguhnya dia buta. Maka wajar kalau kita mendapati kadang ada orang yang melihat kemungkaran seperti sebuah yang ma'ruf, dan yang ma'ruf seolah-olah seperti yang mungkar. Kenapa? Karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saudara, berfungsi ba tersebut berfungsi sebagai lil ilsaq, untuk mempertemukan. Mempertemukan ini ada dua, ilsaqun hakikun dan ilsaqun mazaziyun. Jadi mempertemukan secara sesungguhnya dan mempertemukan secara mazazi. Dan bismillah di sini adalah mempertemukan kitab-kitab suhuf-suhuf para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah, dipertemukan ya di dalam Al-Qur'an dengan